Jadi masuk
Ini kita masukin dulu itunya. Udah. Mana sih? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan mempresentasikan tentang studi ekologi hubungan iklim terhadap kejadian demam berdarah atau DMJ, DBD di Kabupaten Bogor tahun 2013 sampai 2022. Selanjutnya, abstrak. Penelitian ini menganalisis pengaruh iklim terhadap jumlah kasus DBD di Kabupaten Bogor dalam rentang waktu iklim yang dikaji meliputi suhu kelembaban dan curah hujan dengan pendekatan studi ekologi time series dan korelasi di eksperimen ditemukan bahwa kelembaban dan curah hujan berkorelasi signifikan dengan peningkatan kasus DBD, terutama setelah jeda waktu 1 bulan. Latar belakangnya, DBD merupakan masalah kesehatan endemis yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti Kabupaten Bogor sebagai daerah padat dan beriklim lembab, mendukung siklus hidup vektor. Pemahaman terhadap pengaruh iklim penting untuk upaya pencegahan dini. Terdapat 2.997,097 kasus demam 67 kasus 2.997,97 kasus demam berdarah DBD yang dilaporkan hingga 1 Juli 2023 sebanyak 0,13%, masuk dalam kategori berat. Pada akhir tahun 2022, jumlah kasus DBD di Indonesia mencapai 143 kasus dengan angka 143.000 kasus. 143.000 kasus dengan angka kejadian DBD terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh iklim terhadap kejadian DBD di Kabupaten Bogor pada tahun 2013 sampai 2022. Ada pendahuluan. Kasus DBD dipengaruhi oleh berbagai faktor, namun cuaca memainkan peran utama dalam ekologi nyamuk. Suhu mengaruhi siklus hidup nyamuk dan replikasi virus. Kelembaban memperpanjang umur nyamuk. Sementara curah hujan menciptakan tempat berkembang biak. Studi ini mencoba mengidentifikasi hubungan ketiga variabel tersebut dengan angka kasus DBD secara populasi atau ekologis. Yang pertama itu ada suhu mengaruhi siklus hidup nyamuk dan replikasi virus. Yang kedua itu kelembaban, perpanjang umur nyamuk. Yang ketiga, curah hujan menciptakan tempat berkembang biak. Pendahuluan. World Health Organization atau WHO Amerika mencatat adanya 3 juta kasus demam berdarah DBD yang konfirmasi dan diduga hingga awal tahun 2023 dengan 2.997,97 kasus dilaporkan sampai 1 Juli 2023.
di mana 0,13% diantaranya adalah kasus berat. Negara dengan kasus tertinggi meliputi Brazil, Peru, Kolombia, Bolivia, dan Meksiko. Di Indonesia, DBD berfluktuasi antara 2015 sampai 2022, mencapai 143.000 kasus pada akhir 2022 dengan Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan angka kejadian tertinggi. Kabupaten Bogor, Jawa Barat mengalami kenaikan kasus DBD yang berkelanjutan dari 2017 277 kasus hingga 2021 2.220 kasus. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan tahunan rata-rata 3.654 mm per tahun. Suhu rata-rata bulanan 26 derajat Celcius dan kelembaban udara 70%. Perubahan iklim dapat mempengaruhi penyakit menular seperti DBD melalui dampaknya pada patogen, vektor, atau nyamuk Aedes aegypti, inang, dan lingkungan. Peningkatan kasus DBD sering terjadi saat masa pancaroba akibat kenaikan suhu udara dan curah hujan. 4. Serotip DBD atau DEN 1, 2, 3, 4 menyebabkan sekitar 390 juta infeksi tahunan secara global. Penelitian ini menggunakan pendekatan case time series untuk menyelidiki hubungan antara faktor iklim dan kejadian DBD bulanan di Kabupaten Bogor dari Januari 2013 hingga Desember 2022. Penelitian sebelumnya menunjukkan korelasi signifikan antara suhu, curah hujan, dan kelembaban dengan kejadian DBD, meskipun ada juga temuan yang tidak konsisten. Selanjutnya akan dibacakan oleh Melia. Terima kasih. Dilanjutkan, selanjutnya ada metode penelitian. Menggunakan studi ekologi time series dan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data iklim diperoleh dari website Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Dan data kasus DBD diperoleh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor. Penelitian dilakukan pada November sampai Desember 2023. Analisis data menggunakan analisis univariat dan bivariat dengan uji korelasi Spearman. Sama ada desain studi, yaitu studi ekologi deret waktu. Yang kedua ada lokasi dan periode, Kabupaten Bogor 2013 sampai 2022. Dan ketiga ada jenis data, yaitu kasus DBD dan data iklim. Yang terakhir ada analisis korelasi Spearman dengan labor. Ini ada pembahasan, yaitu ini ada hasil univariat faktor iklim dan kejadian DBD di Kabupaten Bogor tahun 2013 sampai 2022. Ada ini yang hasil analisis yang pertama. Hasil analisis pertama ada analisis univariat suhu rata-rata 21,61 derajat Celcius tentang sama dengan 20,4 sampai 36,9. Tidak nilai P kolom Mogorov atau Smirnov itu bukan Mogorov Smirnov sama dengan 0,00 derajat Celcius sebanyak 0,00 kelembaban rata-rata 85,99% tentang 72,93,81% distribusi. Tidak ada nilai P kalau Mogorov Smirnov sama dengan 0,00. Curah hujan sama dengan rata-rata 287,85 mm
tentang penurunan 5,80 sampai 1,134. Distribusi normal mulai Kolmogorov Smirnov 11,2 kejadian DBD rata-rata 127,46 kasus 3 sampai 7,33 kasus distribusi dan normal. Nilai F Kolmogorov Smirnov 0,00. Yang kedua ada analisis bipariat. Kelembaban dan DBD terdapat hubungan signifikan antara kelembaban dan kejadian DBD dengan jeda waktu 1 bulan nilai P kurang dari 0,05, koefisien kolerasi R sebesar 0,451. Yang berarti setiap kenaikan kelembaban selama 1 bulan akan diikuti kenaikan kasus DBD pada bulan berikutnya. Curah hujan dan DBD terdapat hubungan signifikan antara curah hujan dengan kejadian DBD dengan jeda waktu 1 bulan nilai P kurang dari 0,05. Koefisien korelasi R sebesar 0,352 yang berarti setiap kenaikan curah hujan akan diikuti kenaikan kasus DBD pada bulan berikutnya. Selanjutnya, suhu dan DBD tidak terdapat hubungan yang signifikan antara suhu dengan kejadian DBD nilai P kurang dari 0,05. Korelasi yang ada sama dengan jeda waktu lalu 1 bulan. Kesimpulan dari hasil yang ditampilkan yaitu faktor kelembaban dan curah hujan memiliki hubungan signifikan dengan peningkatan kasus DBD di Kabupaten Bogor. Dengan efek yang terlihat 1 bulan setelah perubahan kondisi iklim tersebut, sebaiknya suhu tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kejadian DBD dalam periode penelitian. Akan dibaca Bella. Selanjutnya ada pengaruh suhu terhadap kejadian DBD. Korelasi suhu dan DBD berdasarkan uji korelasi eksperimen variabel suhu dengan kejadian DBD membentuk koefisien dengan korelasi R sebesar minus 0,097 dan p-value 0,297 pada alat Lake 1 bulan. Ini menunjukkan kekuatan korelasi yang sangat lemah dan tidak ada hubungan signifikan antara suhu dengan kejadian DBD di Kabupaten Bogor selama periode Januari 2013 hingga Desember 2022. Hal ini sejalan dengan penelitian di Kota Palu yang juga tidak menemukan hubungan signifikan. Selanjutnya, suhu ideal nyamuk Aedes aegypti. Suhu ideal untuk perkembangan nyamuk Aedes aegypti adalah 25 sampai 30 derajat Celcius. Suhu di atas 40 derajat Celcius dapat mematikan nyamuk dewasa dan menghambat perkembangan telur serta larva. Di wilayah dengan suhu rata-rata tahunan 22 derajat Celcius, produksi telur nyamuk Aedes aegypti tinggi pada suhu harian 12 sampai 18 derajat Celcius. Namun, menurun jika suhu melebihi 22 derajat Celcius dan signifikasi menurun pada suhu ekstrim di atas 36 derajat Celcius. Fluktuasi suhu di Kabupaten Bogor. Suhu minimum di Kabupaten Bogor adalah 20,4 derajat Celcius dan maksimum 36,9 derajat Celcius, menunjukkan fluktuasi yang mempengaruhi produksi telur nyamuk. Suhu minimum meningkatkan produksi telur, sedangkan suhu maksimum ekstrim menurunkannya. Selanjutnya, pengaruh kelembapan terhadap kejadian DBD. Korelasi kelembapan dan DBD. Variabel kelembapan dengan kejadian DBD menunjukkan koefisiensi relasi 0 sebesar 0,451 dan p-value 0,0001 pada 1 bulan mengidentifikasikan dan adanya hubungan signifikasi. Perubahan selama menyebabkan kenaikan DBD 1 bulan setelahnya. Hasil ini sejalan dengan penelitian di Sri Lanka. Dampak kelembapan
Kelembapan memiliki hubungan negatif dengan suhu. Kelembapan rendah dapat menyebabkan kematian nyamuk. Namun, nyamuk Aedes aegypti bertahan pada kelembapan minimal 60%. Kelembapan minimum di Kabupaten Bogor adalah 72,93% dan maksimum 93,81%. Semakin tinggi kelembaban, umur nyamuk semakin panjang yang berkorelasi positif dengan kejadian DBD. Temuan yang tidak konsisten. Namun, penelitian lain di Kota Palu dan di Kota Bandar Lampung tidak menemukan hubungan signifikan antara kelembaban dan DBD. Selanjutnya akan Pengaruh curah hujan terhadap kejadian DBD. Pertama, korelasi curah hujan dan DBD. Variabel curah hujan dengan kejadian DBD memiliki koefisien korelasi R sebesar 0,352 dan p-value 0,0001 pada lag 1 bulan menunjukkan kekuatan korelasi sedang dan hubungan signifikan. Kedua, ada genangan air dan perkembangbiakan nyamuk. Perubahan curah hujan berkorelasi positif dengan kejadian DBD 1 bulan setelahnya. Kemungkinan karena genangan air menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Ini sejalan dengan penelitian di Filipina. Yang ketiga, dampak curah hujan pada siklus hidup nyamuk. Hujan krusial untuk siklus hidup nyamuk. Curah hujan memengaruhi banyak telur dan nyamuk Aedes aegypti meskipun hujan ekstrim dapat menghilangkan larva. Yang keempat, fluktuasi curah hujan di Kabupaten Bogor. Nilai minimum curah hujan di Kabupaten Bogor adalah 5,80 mm dan maksimum 1,134 mm. Curah hujan rata-rata bulanan yang tidak ekstrim dapat meningkatkan jumlah nyamuk dan berkorelasi positif dengan kejadian DBD. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa tidak memiliki hubungan positif dengan kejadian DBD, sedangkan kelembaban dan curah hujan memiliki hubungan positif dengan kejadian DBD pada lag 1 bulan di Kabupaten Bogor dari Januari 2013 sampai Desember 2022. Suhu maksimum yang ekstrim menyebabkan produksi telur menurun, sehingga kejadian DBD juga rendah. Kelembaban yang tinggi menyebabkan jumlah nyamuk meningkat sehingga kejadian DBD tinggi. Curah hujan rata-rata bulanan juga menyebabkan jumlah nyamuk meningkat sehingga kejadian DBD tinggi. Sarannya itu yang pertama, peningkatan kewaspadaan masyarakat. Masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan pada kondisi suhu rendah dan kelembaban yang tinggi. Karena pada kondisi tersebut dapat meningkatkan kejadian DBD. Yang kedua, edukasi dan pelatihan rutin. Diperlukan edukasi masyarakat tentang pengendalian nyamuk secara rutin. Melatih setiap rumah tangga untuk melakukan satu rumah satu jurnantik atau jurnantik secara rutin. Ketiga, kebijakan pemerintahan khususnya di Kabupaten Bogor untuk menyusun kebijakan terkait dengan pengendalian dan pencegahan DBD. Yang terakhir itu penelitian lanjutan, berupa penelitian lebih lanjut pada faktor lain seperti faktor demokrasi, sosial, perilaku masyarakat, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kejadian DBD. Dan ini daftar mungkin. Apa yang cuman kita nggak memasukkan filenya, lupa. Tapi nanti di itu. Iya, iya, ada. Direvisi. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Nah, itu dulu silahkan di kelas. Ke duduk dulu. Jadi Anda sudah lihat yang
tadi time series, ya. Kemudian tadi tentang data dari riset kesehatan, kan? Kalau yang ini lihat tentang cuaca. Kalau cuaca kan time series. Ya. Kemarin kita sudah bahas di teori kan ada time series di ekologi ya. Jadi contohnya dengan masalah hujan aja bisa diteliti. Dan ini adalah bagian dari Kesmas atau yang ada kaitannya Kesmas di Kesling. Ya kan di kesehatan masyarakat itu ada peminatan, ada kesehatan lingkungan, ada biostat, ada EPID dan lain-lain kan, termasuk ada K3. Nah, itu seperti itu. Baik. Saya masuk materi saya ya. Kita bahas tentang ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Berarti ini yang selesai ya, soalnya nggak ada presentasi. Nggak ada. Kirim data aja yang online. Kirim makalahnya aja atau PPT-nya yang ada di sama bukti apa? Sama bukti jurnalnya. Ya, gitu. Ini juga ini kan agak panjang ya. Nah, jadi kalau semua presentasi waktunya habis. Ya. Jadi nanti mungkin di pertemuan berikutnya di kasus yang lain nanti yang presentasi yang online. Yang masih bisa gabung online ya nanti presentasi. Gitu. Baik, saya masuk dengan desain studi cross seksional. Belum di Zoom ada, di sini nggak ada. Oke. Belum nyambung. Tadi Pak Wendy pakai Zoom nggak direkod? Dibantu nggak? Kan saya suruh begitu. Hah? Kamu yang masuk ke Zoom-nya. Ya, besok dosen yang nggak bisa ini teknologi, si pennya yang masuk ke Zoom-nya. Dan kamu yang jadi nge-recordnya gitu kan. Dia si materinya kan udah diupload di dalam LMS. Nah, nanti tinggal dibuka sama kamu masukin di share 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 LMS gitu di Zoom gitu nanti di record gitu. Ya, dibantu. Kalau dosennya bisa ya misalnya Pak Ajum Zoom dan ini gitu kan. Zoom dan apa ini Pak Ajum kalau Pak Ajum bisa kan gitu. Tapi kalau Pak Wendy kan harus dibantu. Ya, jadi tolong kan saya udah ngomong berkali-kali. Si Penny siapa? Nah, apa? Kan udah ngomong di grup berkali-kali saya. Bahkan Pak Ayung udah nanya, yang jadi hostnya siapa, mahasiswanya siapa, bawa laptop enggak kan gitu. Itu wajib ya untuk 3 kali, 4 kali pertemuan di belakang ini kan. Kalian sudah offline, udah online, kan? Gitu, ya. Nah, kalau yang bisa sendiri mah, ini kayak saya sendiri aja. Kalau yang nggak bisa dibantu. Baik, kita bicara tentang cross seksional. Jadi cross seksional ini adalah studi potong lintang ya. Cross seksional potong lintang eh, juga disebut juga desain observasional karena kita akan melakukan observasi atau melibatkan data dari masyarakat. Jadi cross seksional ini langsung ke individu. Kalau tadi kita bicara ekologi itu adalah data sekunder, artinya data yang sudah ada, yang sudah dikumpulkan, kemudian kita olah menggunakan SPSS, maka datanya bukan data laporan yang sudah jadi laporan, bukan, tapi data mentah yang dalam bentuk Excel, kemudian kita olah lagi menggunakan SPSS, maka keluar yang tadi hubungan ini, korelasi ini, dan seterusnya. Itu. Nanti kita bicara tentang metodologi penelitian, ada mata kuliahnya, tetapi paling enggak Anda sudah mulai
ter apa namanya terpapar gitu kan, mendengar variabel kan, ada variabel A, variabel B. Nah, itu kan udah tahu ya, variabel yang mempengaruhi, variabel yang dipengaruhi kayak tadi. Cuaca dengan DBD berarti variabel yang mempengaruhinya cuaca, variabel yang dipengaruhinya DBD. Cuaca yang makin jelek maka menimbulkan jumlah DBD-nya meningkat, kan begitu. Ya kalau yang tadi tentang gizi. Mana siapa yang diberikan vitamin A maka akan menurunkan angka kejadian gizi buruk. Nah, itu adalah variabel mempengaruhi dan variabel dipengaruhi. Di kan gitu. Kalau yang mempengaruhi itu adalah variabel independen, kalau yang dipengaruhi adalah variabel dependen. Independen itu tidak terikat, dependen itu terikat. Kan tadi mempengaruhi. Berarti di itu kan dipengaruhi, artinya terikat. Gitu ya. Nah, itu udah mulai. Jadi penelitian itu harus ada variabel. Ya, kalau nggak ada variabelnya, nggak mungkin melakukan penelitian. Variabel itu apa sih? Variabel itu adalah objek yang bisa diukur. Ada definisinya. Sekarang ini tadi, vitamin A mempengaruhi penurunan gizi buruk. Variabelnya ada dua, ada variabel vitamin A, variabel gizi buruk. Bisa didefinisikan nggak vitamin A? Bisa kan? Vitamin A adalah vitamin atau program atau vitamin yang mengandung vitamin A atau bahan yang mengandung vitamin A yang bisa mempengaruhi atau bisa meningkatkan kondisi gizi pada balita. Misalnya definisinya itu, ya kan? Vitamin A ini ada bentuknya kan, dikasihkan, ya kan? Bervariasi, ya artinya setiap orang yang mengkonsumsi vitamin A maka pengaruh terhadap gizinya berbeda-beda setiap orang. Nah, gizi balita, apa itu gizi balita? Adalah status kondisi, ya kan? Atau kondisi fisik, baik fisik kan, yang diwakili oleh atau yang diukur melalui berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala yang menunjukkan gizinya baik atau buruk, kan gitu. Nah, itu namanya variabel. Variabel itu adalah memiliki definisi, memiliki tadi apa? Variasi, ya kan? Itu variabel. Memiliki definisi, memiliki variasi, atau memiliki ukuran. Ukuran kan makanya tadi ada ukuran hujan berapa milimeter kan itu ukuran. Jadi harus kalau nggak bisa diukur ya berarti bisa dikelompokkan. Misalnya jenis kelamin, variabel jenis kelamin. Apa arti jenis kelamin? Apa artinya? Apa definisinya dari jenis kelamin? Kamu mengaku jenis kelaminnya? Nah, itu kan beda. Itu kamu mengaku jadi apa di jenis kelamin? Itu persamaan. Arti definisikan kenapa kamu mengaku laki-laki, kenapa kamu mengaku perempuan? Sebuah variasi yang dapat membedakan antara laki dan perempuan. Berdasarkan Jadi, ciri biologis kelamin. Kan itu namanya juga jenis kelamin. Itu namanya definisi. Ada variasinya? Ada laki-laki, perempuan. Kan dua. Gitu kan? Itu namanya variabel. Memiliki definisi bervariasi. Nah, ya. Baik. Desain cross-seksional mengestimasi. Apa mengestimasi? Memperkirakan. Prevalensi masih ingat? Kejadian lama dan baru. Ya,
dari suatu populasi tertentu sehingga bisa digunakan untuk perencanaan kesehatan masyarakat. Ya, dan ini menjadi prospek untuk pengamatan. Artinya hasil dari penelitian ini bisa diperencanakan, bisa mengestimasi, bisa memberikan perspektif untuk kejadian di masa depan. Nah, cross seksional ada ciri-cirinya atau karakternya. Yang pertama, datanya dalam satu waktu cross, ya, di mana karakter pengumpulan data dilakukan satu titik tertentu, baik variabel independen ataupun variabel dependen. Kalau tadi, kalau tadi nih, Anda datanya yang vitamin A, gizi buruk dan vitamin A ada di mungkin satu mengukur gizi buruknya, satu mengukur vitamin A-nya masing-masing. Kalau di ekologi, karena yang melakukan adalah survei kesehatan di Indonesia. Nah, atau yang tadi tuh yang ke kelompok 2, tadi jumlah yang DBD dengan jumlah hujan. Yang hujan mah BMKG yang ngurusin, DBD mah kesehatan. Berarti data itu berbeda kan? Kapan diambilnya ya nggak tahu, masing-masing punya program. Tapi dikaitkan oleh kita. Itu namanya bukan satu waktu. Karena beda-beda waktu, beda-beda sumber. Boleh di ekologi dilakukan penelitian, tapi di cross seksional harus bersamaan. Contoh begini, Anda mau melakukan pengumpulan data atau penelitian hubungan antara pemberian vitamin A dengan gizi, gitu kan? Nah, berarti kamu pada saat itu bikin kuesioner tentang vitamin A, bikin kuesioner tentang gizi. Satu waktu Anda berikan ke balita di posyandu, maka dapatlah data itu, data tentang pemberian vitamin A dan tentang kondisi fisik saat itu. Nah, itu namanya cross seksional satu waktu. Kemudian yang dilihat adalah variabelnya pajanan, outcome, atau confounder. Artinya tadi, yang pajanan dan outcome. Pajanannya vitamin A, outcome-nya gizi. Di satu waktu. Hubungan antara kebiasaan merokok dengan kanker paru. Berarti kita memberikan kuesioner saat itu tentang rokok dan tentang paru yang dirasakan oleh pasien tersebut, gitu ya. Baik, selanjutnya desain cross-seksional ini menyediakan potret outcome dari karakter tersebut. Artinya memberikan gambaran, oh si DBD itu bagaimana, si gizi itu bagaimana, si kanker itu bagaimana pada saat ini, gitu ya. Kemudian keterbatasannya adalah ketidakjelasan urutan waktu. Kenapa disebut ketidakjelasan ukuran waktu? Kan hari ini ditanya tentang rokok, hari ini ditanya tentang kanker. Ya kan? Jadi kita tidak tahu kankernya kapan muncul. Yang penting hari ini sudah kanker. Kapan dia menderita kanker? Belum, nggak tahu. Sejak kapan dia merokok juga mungkin bisa ditanya dari riwayat. Tapi itu kan tidak melihat, oh yang ini mah baru menderita kanker, yang ini mah udah lama. Nah itu tidak bisa dibedakan di dalam cross-seksional. Maka disebut dengan urutan waktunya tidak jelas. Jadi kapan urutan kejadiannya. Tapi beda lagi dengan nanti kohort. Oh munculnya kapan sakitnya ketahuan. Tapi di cross-seksional itu enggak. Karena pada saat itulah orang sudah terjadi. Kemudian hubungan temporal tidak jelas. Kapan ketika dia merokok dan kapan. Jadi gini, hubungan rokok dengan TBC. Sejak kapan dia kanker, TBC nggak ketahuan. Sejak kapan rokok terakhir yang mengakibatkan TBC nggak ketahuan juga. Karena pada saat itu dia sudah TBC, pada saat itu dia sudah kanker.
Gitu ya. Itu kelemahan dari cross seksional. Lalu keterbatasan inferensial kausal tidak dapat menyimpulkan hubungan sebab akibat. Yakin nih, si kanker ini satu-satunya penyebab rokok? Tidak bisa dijawab juga. Memang ada hubungan, tapi apakah satu-satunya juga tidak bisa disampaikan. Jadi, desain cross-seksional ini mengeksplorasi aja antara outcome, hasil, dengan faktor pajanan. Dan memiliki keterbatasan tidak dapat mengindikasikan tentang urutan kejadian. Artinya, mana dulu yang sakit tuh? Apa merokok dulu, apa TBC dulu? Apakah atau TBC dulu baru merokok? Nah, itu juga tidak diketahui. Artinya, studi cross-seksional ini tidak bisa memastikan pajanan tersebut akan timbul atau ada sebelum, setelah, atau selama dia sakit. Ya, karena kita mengumpulkan datanya pada saat dia sakit. Jadi kita tidak tahu sebelumkah, pada saat proses dia, atau setelahnya. Kita nggak tahu. Ya. Nah, jadi gini. Kalau kita gambarkan di gambar ini bahwa ada populasi kumpulan yang satu terpajan, yang satu tidak terpajan. Ya kan? Ada kelompok satu, ada kelompok dua. Kelompok dua itu yang sakit, kelompok satu yang sakit, kelompok dua yang tidak sakit. Tapi kelompok satu ada yang terpajan, ada yang tidak terpajan. Kelompok dua pun ada yang terpajan dan ada tidak terpajan. Jadi kapan dia sakit? Nggak tahu ketahuan waktu. Tapi memang ada hubungan antara pajanan atau resiko terhadap outcome. Pajanan itu tadi kan rokok, contohnya terhadap kejadian TBC atau rokok terhadap kejadian kanker. Jadi ada kelompok satu orang yang TBC, kelompok dua orang yang tidak TBC. Kelompok satu ada yang merokok, ada yang tidak merokok kan? Kelompok dua yang tidak TBC ada yang merokok, ada yang tidak merokok. Jadi kapan dia timbul TBC, apakah sebelum merokok, pada saat merokok, atau tidak merokok? Itu tidak diketahui. Jadi kalau digambarkan seperti itu. Jadi kelompok 1 dan 2 diberikan kuesioner atau diminta datanya berbarengan, satu titik waktu. Gitu. Bisa ya dibedakan? Deskriptif, ekologi, cross-seksional. Baik, jadi dimensi waktu dalam cross-seksional adalah dikumpulkan dalam satu titik, namun dimensi waktu pada pengumpulan data cross tergantung dari instrumen studi. Artinya kalau menggunakan observasi boleh, menggunakan kuesioner boleh, nah itu tergantung kita menggunakannya. Ya, dimensi waktu ini bisa pada saat memilih sampel, pengumpulan data dan seterusnya. Ya. Nah, ada dua, cross-seksional deskriptif dan cross-seksional analitik. Kalau cross-seksional deskriptif masih ingat kapan, di mana, siapa, kapan, di mana, ada 3 saja. Jadi dia ingin melihat, mengestimasi prevalensi saja, berapa, siapa saja. Misalnya gini, perilaku merokok, perilaku penyalahgunaan narkoba, dan itu dia cerita aja tentang 3 komponen tadi itu pada saat bersamaan. Tapi tidak melihat apakah ada hubungan atau tidak. Kalau di deskriptif, artinya tidak ada hipotesa. Hipotesa itu kan hak. Saya pernah bahas nggak hipotesa? Belum. Oke, ada spidol. Aduh, ada spidol? Dilatih. Nah, nggak apa-apa nggak kelihatan nih. Jadi ada hipotesa. Hipotesa itu apa? Apa hipotesa? Pernah dengar? Apa hipotesa?
Ya, dugaan sementara praduga tak bersalah kalau di kantor polisi atau di pengadilan kan tidak ada langsung dituduh ya, semuanya diduga sementara. Sama di penelitian juga. Kan tadi statementnya hubungan antara merokok dengan TBC itu baru praduganya aja. Apakah ada hubungan atau tidak ada hubungan? Nanti dibuktikan dari hasil penelitian. Nah, itu namanya hipotesa, dugaan sementara. Ada namanya HA, ada namanya H0. H0 itu artinya tidak ada hubungan. Ada lagi sebelumnya. Kalau HA ada hubungan, gitu. Tadi kan kamu ada ngomong di hasil penelitianmu, ada pengaruh, berarti HA apa enggak? Kenapa ada pengaruh? Karena value-nya lebih kecil dari 0,05 di hasil penelitianmu. Nah, tidak ada hubungan karena value-nya lebih dari 0,05. Signifikan, berarti tadi korelasi signifikan kamu bacain tadi. Siapa? Ya, nah korelasinya signifikan. Value-nya 0,00 sekian. Ya, itu berarti ada hubungan. Hak-haknya diterima atau hak-haknya ditolak. Kalau bahasa statistiknya begitu, nanti kita bicara statistik. Hak nol ditolak artinya ada hubungan. Hak nol diterima tidak ada hubungan. Jadi patokannya hak nol. Baik, paham nggak itu? Ya. Lalu cross sectional analitik, yaitu membandingkan outcome pada kelompok terpajan dan tidak terpajan. Tadi kan saya bilang outcome pada kelompok terpajan dan kelompok tidak terpajan. Outcome-nya misalnya TBC tadi ya. Yang biru kelompok 1 adalah TBC, yang kelompok 2 adalah tidak TBC. Itu namanya outcome. Ya. Nah, peneliti mengumpulkan data terkait pajanan dan outcome pada satu waktu dan kemudian membandingkan perbedaan outcome pada kelompok terpajan dan kelompok tidak terpajan. Jadi satu waktu diambil data, lalu dibandingkan kelompok terpajan dan kelompok tidak terpajan. Bedanya dengan case control atau cohort apa? Nah, jadi bedanya subjek studi cross seksional lebih sederhana dan populasi yang tersedia. Jadi saat itu saja, saat itu yang ada dan dipakai outcome-nya ada. Tapi kalau kasus kontrol itu beda lagi ceritanya. Nanti kita bicara. Cohort beda lagi ceritanya. Ya. Mana yang paling banyak digunakan dalam penelitian adalah cross seksional karena itu waktunya lebih singkat. Gitu. Jadi cross seksional deskriptif hanya mengukur kejadian, bentuknya bisa survei atau dalam bentuk poin prevalen atau periode prevalen. Ya kan kemarin kita sudah bahas ya poin prevalen, masih ingat? Ya, periode prevalen yang di UTS ada tuh
Nah, kita sudah bahas itu. Jadi, nah ini kan contoh prevalensi konsumsi alkohol pada kehamilan. Ada studi prevalensi tentang hasil wawancaranya, menunjukkan apa, kemudian waktunya, kemudian prevensi yang membuat masalah tersebut. Kemudian karies gigi pada balita. Ini sebuah studi terkait dengan karies gigi pada anak balita, di mana mereka diperiksa setiap tahun, prevalensinya, dan bagaimana dari waktu ke waktu sehingga menjadi data dasar untuk perencanaan kesehatan gigi. Ini contoh prevalensi atau kejadian stunting nih. Mengestimasi proporsi kejadian stunting pada balita dan diukur antropometrinya, berat badan, tinggi badan disesuaikan dengan umur kan gitu sehingga membuat satu perencanaan. Nah, kalau yang analitik tadi, cross-sectional analitik bagaimana caranya? Memilih sampel dulu. Nanti menentukan sampel. Caranya bagaimana? Ya, berarti dipilih sampel sesuai dengan kriteria. Jadi penelitian itu ada kriterianya. Kalau kita hubungan antara rokok dengan TBC, maka yang harus ada orang TBC. Dan tidak TBC, harus diperiksa juga. Ya, kelompok TBC dan tidak TBC. Kelompok merokok dan tidak merokok. Kan tadi balik lagi ke sini. Nah, terpajang, tidak terpajang berarti merokok, tidak merokok. Ya kan? Sakit, tidak sakit. Ya. Atau outcome-nya tidak outcome. Jadi harus ada dua kelompok. Kalau deskriptif tidak usah dua kelompok, dia hanya ceritakan, oh kelompok balita gigi karies, ya udah itu aja yang diceritakan. Yang stunting ya udah yang tentang stuntingnya aja, nggak ada dicari yang tidak stunting. Beda ya, gitu. Kalau di analitik berarti harus ada pembanding. Oke, analisa hubungannya di antara outcome dan pajanan dalam waktu yang sama, keterbatasan kausalitas, menentukan urutan waktunya susah. Artinya sejak kapan dia sakit itu susah. Ya, yang pertama pengumpulan data sampel diambil dari populasi target titik waktu. Lalu pengumpulan data kedua yaitu sampel berbeda diambil dari populasi. Jadi kan ada dua warna tuh. Makanya ada tadi terpajan tidak terpajan, outcome tidak outcome, artinya sakit tidak sakit. Itu ada dua orang berwarna beda. Ya. Kemudian ada perubahan. Data ketiga sampel diambil lagi dari populasi target yang tertentu. Ada bias atau bias. Artinya apa? Bias itu keraguan-raguan. Ya. Jadi gini, di dalam penelitian atau di dalam konsep statistik tidak ada penelitian yang mengatakan 100% benar, enggak ada. Pasti ada salahnya. Salah kepenelitian itu tadi alfa ada 0,05, ada 0,1, ada 0,01. Ya, alfa itu 0,01, 0,05, 0,1. Berarti itu kesalahan. Kenapa salah? Karena diambilnya adalah sampel, bukan populasi. Kalau populasi tidak sedikit, hampir tidak salah. Tapi jarang sekali penelitian itu menggunakan populasi. Karena, kalau sampel mengurangi sama waktu, kenapa enggak? Tapi ada kesalahan. Berarti tingkat benarnya apa? Confidence interval, tingkat kebenaran, tingkat kepercayaan. Kalau 0,01, berarti salahnya 1%. Berarti benarnya 99%. Kalau 0,05, salahnya 5%. Benarnya 95. Kalau 0,1, salahnya 10%. Berarti benarnya 90%. Kalau
ternyata sampel kita kurang mewakili populasi apa karena lain? Nggak ada. Harus ditambah, harus dilengkapi, terwakili. Nambah sampel. Terus selain ganti metode sampling, Ada banyak metode sampling. Nanti kita bahas. Ya, metode sampling itu ada banyak. Ada yang random, ada yang non-random, kan gitu. Tapi prinsipnya, sampel itu harus mewakili populasi. Contoh begini, di kelas itu ada 18 orang. Kalau kita mau mengukur berat badan, kan ada yang kurus, ada yang gendut, ya kan? Ada yang sedang, ada yang tinggi, ada yang pendek. Itu harus mewakili. Intinya itu terwakili ya. Lalu jumlahnya harus representatif, artinya jumlahnya harus besar mewakilinya. Makanya sampel itu, penelitian itu diambil sampel kalau jumlahnya lebih dari 100, maka bisa dihitung sampel. Kalau kurang dari 100, maka diambil populasi. Artinya seluruh kelompok ini. Kalau 18 orang harus ada sampel, nggak perlu semua diambil. Bahkan kurang. Penelitian itu minimal 50 sampel. Kalau kuantitatif ya. Kan penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitas. Ya. Cukup? Lanjut. Bias atau biasnya seleksi. Berarti terjadi kesalahan ketika mengambil sampel tidak mewakili populasi. Nah, itu salah. Bias. Bias informasi. Berarti variabel kunci diukur atau dikumpulkan tidak tepat. Contoh gini, mau kita variabel berat badan. Kalau saya tanya berat badanmu berapa, itu kira-kira tepat nggak datanya? Kalau supaya lebih tepat, berat badan itu harus diapain? Ditimbang. Kalau ditanya, belum tentu. Iya. Nah, itu yang dimaksud dengan bias informasi. Kalau saya tanya, mau mengumpulkan data tentang riwayat imunisasi, caranya ibu udah diimunisasi belum? Ditanya. Atau dilihat buku catatan imunisasi. Lihat catatan, karena kalau ditanya, ada bias, bisa saja mengaku, sudah saya lengkap. Karena takut dimarahin. Takut diceramahin, kan gitu. Kemudian pencegahan biasnya berarti metode samplingnya yang tepat. Metode sampling itu ada banyak. Pengambilan sampel itu ada banyak, nanti kita bahas di statistik. Ada random, acak, dan non-random. Kenapa diambil random, kenapa tidak diambil random, itu ada alasan tersendiri. Saya nggak bahas di sini dulu ya. Oke, kemudian confounding artinya yang mengganggu. Misalnya gini, hubungan antara merokok dengan TBC. Apa pengganggunya? Bisa saja ada anggota keluarga yang TBC, bukan dari rokok, tapi dari tertular. Bisa saja rumahnya lembab, bukan karena merokok, rumahnya. Bisa saja karena gizinya jelek. Nah, itu namanya variabel pengganggu atau confounding. Itu. Jadi penelitian itu yang bagus semuanya dimasukkan. Nanti kamu kalau udah S2 ya. Nah, seperti itu. Gitu. Kalau S1 masih nggak usah lah bicara tentang confounding, susah. Karena ada banyak analisisnya. Nah, yang tertarik ke biostat, nah itu banyak bicara. Atau yang tertarik ke S2 epidemiologi, ya. Oke. Nah, tadi bias seleksi dalam cross seksional, nah itu eh,
Studi diwakili oleh populasi secara keseluruhan, nah bagusnya, tetapi sampel bisa mewakili, tetapi perwakilannya tidak tepat. Tadi ya, metode sampling, tadi saya bicara tentang metode sampling ya, ada random, non random, nah ini udah dibaca. Kemudian ada yang di random itu ada banyak. Nah, ya, hindari sampling yang berdasarkan kemudahan, yang gampang aja, ya itu nggak boleh. Ya, bias informasi tadi saya udah cerita, recall bias, lupa, ya kan? Kemudian terjadi ketika ada perbedaan sistematik atau reporting bias, yaitu responden cenderung untuk memberikan informasi secara sosial lebih diterima. Tadi kan ditanya saya data imunisasi harusnya dilihat di buku catatan. Kalau ditanya mah ini takut dia lebih sosialnya biar lebih diterima, gitu kan ya. Nah itu bias informasi. Nah, tadi sudah saya bahas. Mengatasi biasnya bagaimana? Metode tervalidasi. Studi perlu mengadopsi metode yang telah divalidasi. Misalnya menggunakan instrumen yang sudah teruji. Nah, informasi atau bias informasi kalau kita membuat kuesioner yang buatan kita. Kalau membuat kuesioner yang buatan kita, nanti jadi bias. Mana sih? Kenapa ketuk ke bawah? Sejauh ya? Ah ya. Nah, jadi bagusnya pakai kuesioner siapa? Kuesioner yang sudah dipakai secara nasional ataupun secara internasional. Jadi jangan, kalau bisa jangan boleh saja menggunakan kuesioner bikinan sendiri, tapi ada namanya uji validitas dan reliabilitas. Itu ada nanti di statistik. Kemudian pengukuran secara objektif. Nah, ya. Jadi laporan diukur tadi yang saya bilang. Kalau kita mau tahu data berat badan, ya jangan ditanya, ibu berat badannya berapa, itu adalah data subjektif. Tapi kalau kita ukur berat badannya pakai timbangan, yaitu objektif, gitu ya. Ini tentang confounding tadi yang saya bilang, hubungan dengan pajanan, hubungan dengan outcome, ya, yang sudah saya bahas. Nah, kita bicara tentang confounding di analisa multivariat matching itu ada di lanjutan penelitian. Ya, azan dulu ya.
Baik, kita lanjutkan. Kekuatan ya habis. Piko, maaf. Ada yang nggak bawa selesai? Sama nggak? Peser. Kalau nggak minta tolong dibawain. Saya pikir cukup tadi materinya. Sama nggak? Kecil ini mah punya saya mau gede. Nggak bisa. Nggak beda. Oh, beda. Mau minta tolong nggak? Mau nggak ke bawah? Mau nggak? Ari, ke bawah aja kamu laki-laki. Di ruang saya, di tas biru, ada tas hitam kecil. Kalau nggak tas birunya bawa ke sini. Ya, lanjut ya. Kekuatannya yang pertama cepat, mudah, tidak mahal. Tuh, ya. Paling cepat, paling mudah dan tidak mahal. Yang kedua, desain terbaik untuk mengestimasi prevalensi dan beban penyakit. Yang ketiga, tidak ada kesulitan karena tidak ada intervensi. Jadi gampang aja. Dan fleksibel, itu kelebihannya. Ya, kelemahannya apa? Tadi tidak dapat mengukur angka insiden karena yang sudah terjadi, mungkin terjadi itu berarti sudah lama kan? Kemudian keterbatasan hubungan kausal tadi yang sudah saya sampaikan, lalu itu kesulitan interpretasi apa ketidakjelasan urutan waktu antara pajana dan outcome, gitu kan tadi udah dibahas. Tidak tepat untuk kasus yang jarang, karena harus banyak kalau cross seksional ini. Ya, kemudian minimum besar sampelnya harus berapa? Nah, berarti tadi berapa besar sampel yang harus bisa mewakili, berarti harus benar-benar besar gitu, artinya terwakili. Ya, jadi nah ini ada rumus sampelnya nih. Jadi menentukan sampelnya seperti ini ada rumusnya. Jadi penting menentukan sampel-sampel yang terlalu kecil akan menghasilkan kesimpulan yang tidak valid atau tidak berhubungan. Maka rumusnya harus dipakai yang ini. Nanti bagaimana menggunakan rumus ini nanti di statistik. Nah ini penggunaan rumusnya ini harusnya. Nah jadi contohnya proporsi ekspektasi harus 15% atau presisinya harus 5%. Nah ini kan ada rumus tadi. Nah ini berapa Z-nya, berapa Q-nya, nah itu sudah harus diinikan. Ya, jadi kalau yang rumus yang lainnya yang ini. Jadi ada beberapa rumus yang bisa dipakai. Ini kalau datanya menggunakan data apa namanya rata-rata dan ini angka harus misalnya gini. Kita mau mengukur angka numerik itu misalnya berat badan, tinggi badan. Nah, ini pakai rumus ini. Gitu. Kemudian yang ini juga kalau menggunakan datanya data numerik juga menggunakan rumus yang ini. Contohnya penelitian mengestimasi rata-rata tekanan darah. Nah, itu kan angka ya kalau tekanan darah. Kalau TBC tidak TBC kan bukan angka. Nah, itu pakai rumus ini. Nah, kalau yang ini menggunakan dua kelompok nih, ya. Jadi menentukan besar sampel ini menggunakan ada dua kelompok, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, lumayan capek. Kenapa? Bentar, Bang. Ini kan laptop jadul, kamu mah laptop baru. Nah, ini kalau rumus besar sampelnya ada dua kelompok, kelompok yang positif dan kelompok yang negatif tadi.
Kalau ada dua kelompok tadi, ini bikin jumlah N itu adalah jumlah sampel. Ini rumusnya. Nanti kita bahas di statistik. Oke, jadi statistik itu cerita-cerita yang begini aja. Ya, jadi perbandingan desain cross sectional dengan yang lain, kalau dilihat dari waktu pengumpulan data, 1 titik waktu. Ya, kalau case control retrospektif yang kemarin kita sudah bahas, cohort prospektif. Kemudian urutan pengukurannya, kalau cross sectional, pajanan dan outcome bersamaan dalam satu waktu. Kalau case control, outcome dulu yang dilihat, baru ke belakang pajanannya. Kalau cohort, pajangan dulu, lalu diikuti kapan si outcome itu muncul. Maka pada saat cohort bisa ketahuan seberapa lama ketika terpajan, kena, dan menjadikan sakit. Lalu kemampuan mengukur kalau cross seksional hanya prevalensi saja, kasus lama dan baru. Kalau case control, kemarin kita belajar odd ratio, maka ada di case control. Kalau relative risk adanya di cohort, ya. Kemudian inferensial kausal, penyebab mana penyebabnya itu di cross seksional nggak bisa terdeteksi lemah. Case control masih bisa. Cohort itu yang paling bagus untuk menentukan kapan penyakit itu timbul. Biaya dan waktu pastilah cross seksional yang paling murah. Cohort yang paling mahal. Berarti mahasiswa pakai apa? Cross seksional. Ya. Jadi aplikasinya dalam masyarakat survei kejadian penyakit, evaluasi layanan kesehatan, eksplorasi hipotesa, mana hipotesa yang kuat atau pemantauan tren pada saat dari waktu ke waktu. Ini banyak dipakai, ya. Lalu etiknya ada persetujuan dari responden, lalu dirahasiakan, tidak boleh diekspos namanya. Kemudian ada pertimbangan khusus misalnya tentang topik-topik yang sensitif. Tentang misalnya perilaku seksual, penyalahgunaan obat, gangguan mental. Nah itu kan tidak boleh diekspos. Contoh begini, saya sedikit contoh cerita aja. Anak saya kan dokter jaga di klinik di UGD. Ada pasien datang mengeluh mual, pusing dan lain sebagainya. Panas, panas. Diukur suhunya nggak panas. Diperiksa lain-lain nggak kelihatan ada masalah. Tapi pengen dirawat. Ya, situ ada keluhan yang lain nggak teh? Nah, anak saya. Ada, terus dia ngelirik ibunya. Oh, ibu di luar dulu sebentar. Anak saya gitu. Di luar dulu sebentar, saya mau periksa anaknya. Tanya, sebenarnya keluhannya apa? Ya, daerah genital saya keluar cairan, keputihan, bau, gatal, gak enak, kiri. Padahal dia gadis, statusnya gadis. Dia tanya, karena saya kan suka nanya kalau kayak gitu gimana, ya langsung aja ditembak kayak gitu. Kapan terakhir hubungan seksual? Langsung aja, nggak usah ngomong udah punya suami atau nggak usah. Terakhir kapan hubungan seksual? Kemarin. Nah, statusnya sama, gadis. Kerja di mana teh? Hijir plus plus. Nah, udah kan? Ya udah. Keluhannya langsung fokus ke daerah genitalia, terus diperiksa. Ini menderita penyakit menular seksual, ada infeksi A, B, C, D, gitu kan? Banyak ibunya nggak tahu kamu kerja di sini. Nah, jadi tadi maksud saya, nah itu topik sensitif. Nah, itu bisa harus ada kalau kita meneliti tentang hal-hal yang seperti itu tidak bisa bareng-bareng mengisinya, berarti harus satu-satu digali dan seterusnya. Karena ada orang itu ketika dengan orang kesehatan ya mungkin terbuka. Karena kita kan tidak boleh menyebarluaskan.
Nah, bukan kalau penelitian penyebarluasan kan tidak ada namanya. Itu hanya inisial saja, ya kan? Ter eh, apa namanya? Rahasia. Tapi selain prosesnya apa lagi yang Ya, izin responden bersedia atau tidak, mampu berkomunikasi dengan baik, dalam keadaan sadar atau tidak, kan? Kan ada orang yang tidak bisa diambil datanya pada saat ngomongnya nggak nyambung, itu nggak bisa diambil. Atau kalau memang kaitannya dengan misalnya suami istri kita mau meneliti tentang KB misalnya atau apa, ya harus ada izin keluarga. Itu atau lansia atau balita kan harus ada izin keluarga. Tapi kalau yang sudah dewasa nggak perlu izin keluarga bisa. Dan itu yang pada saat mengumpulkan data dengan responden ya. Baik. Laporan hasil studi cross-seksional, metode sampling. Tadi yang saya bilang sampling, ada sampling random, acak, ada yang non-random. Kemudian tingkat responsinya, bagaimana respon dari responden, kemudian ada interval kepercayaan CI 95% ya, dan ada keterbatasan yang harus disampaikan. Jadi kekuatan dan keterbatasan cross-seksional adalah alat yang berharga dalam penelitian Kesmas, terutama mengestimasi prevalensi. Kekuatan utamanya pada efisiensi, waktunya efektif, biayanya rendah, tapi bisa mengukur variabel yang luas. Namun, di dalam itu ada keterbatasannya, tidak diketahui kapan outcome muncul, apakah outcome dulu atau pajanan dulu atau outcome dulu, itu tidak bisa diketahui tentang kausalitasnya. Di mana kausalitas yang ditemui yang bisa menentukan kausalitas adalah cohort, itu yang paling bagus. Ya. Ada pertanyaan? Paham? sama kan? Sama. Maksudnya sama bagaimana? Yang ada di Jawa itu sama untuk Cross seksional. Ya tadi kan satu waktu bareng bersamaan. sama tidak ada gambaran akibat itu ya. Iya. Nanti kalau kita pakai riset konseksional, apa bisa nggak dijadiin angka awal untuk bikin penelitian yang panjang kayak cohort? Iya. Jadi penelitian itu kan harus berjenjang bagusnya. Deskriptif dulu, maka ketahuan oh berapa jumlahnya kan gitu. Nah, berapa angka meningkatnya, berapa angka menurunnya kan gitu. Itu dari deskriptif. Atau kalau di deskriptif itu ada data univariat, data yang angka jumlah gitu kan. Setelah itu baru cari hubungan. Nah, ada hubungan enggak? Baru masuk ke cross seksional. Nah, seberapa besar hubungannya, seberapa kuat hubungannya. Nah, baru ke tahap berikutnya, ke kasus kontrol. Kapan kausalita itu muncul? Kapan penyakit itu muncul? Itu di kohort. Nah, gitu. Jadi tahapannya seperti itu. Bu, boleh nggak penelitian itu langsung cross-seksional aja? Boleh aja, tapi tetap aja datanya harus diawali dengan deskriptif. Karena di dalam cross-seksional pun ada cross-seksional deskriptif. Karena diawali dulu dari data secara umum sebelum tahu hubungan. Apakah ada hubungan? HA dan H0-nya itu jangan ujuk-ujuk ke situ, tetap dideskriptifkan. Berapa yang TBC, berapa yang merokok, laki-laki berapa, perempuan berapa, yang pendidikan mana yang paling banyak merokok, pendidikan mana yang paling banyak TBC, itu namanya deskriptif. Paham? Oke. Bisa membedakan? Baik. Di LMS pertemuan 12, silakan Anda mengirimkan tugasnya yang ekologi. Nanti di pertemuan 13 kamu sampaikan
cross seksional. Jadi cari lagi jurnal yang memberikan contoh penelitian dengan desain cross seksional. Minggu depan presentasi kelompok yang belum presentasi. Yang udah berarti mengerjakan saja. Begitu. Oke? Jelas? Baik. Ada pertanyaan? Cukup? Saya tutup. Tugasnya sudah, kolomnya sudah saya buatkan, tinggal masukin saja. Kemudian materinya sudah saya share di pertemuan 12 yang ini. Anda tinggal download materi yang hari ini. Oke? Oke, minggu depan kita bahas tentang kasus kontrol. Minggu depannya lagi tentang kohort dan pertemuan terakhir tentang eksperimen. Dan kita akan kuis kapan? Akhirnya apa? Kuis pertemuan 15, pertemuan 14. Kalau semua. Kuis dulu. Semua materi kuis dulu. Ya, begitu? Ya, nanti obrolan lainnya. Oke. Ini menyelesaikan recordnya gimana nih? Ya, saya kira itu nanti yang absen nanti saya, aku sudah absen kan ya? Sudah saya adminkan. Baik, saya tutup ya. Benar, nggak ada lagi yang ditanyakan? Cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.